Bang, itu fakta. Saya di semester 4 berhenti kuliah. Karena ibu saya bilang, saya udah nggak bisa lagi biayain kuliah kamu. Kamu cari kerja deh, gitu. Makanya saya ke Jakarta. Diterima kerja jadi wartawan. Mereka pakai fasilitas umum, mereka pakai mobil pribadi. Abang kebayang lah. Sebenarnya ini nggak ideal, Bang. Sangat. Dari kehidupan kita manusia biasa, kita yang mau bertahan hidup, tapi juga mau berbuah. Mikirin anak-anak, keluarga. Berapa waktu yang kita punya untuk memperhatikan keluarga kita? Halo Sobat DN, ketemu lagi di Mimbar Bebas Diskursusnet. Selalu saja menarik bila kita bisa ngobrol lebih dekat dengan public figures, selebritas, atau pesohor. Itu sebabnya kenapa sudah begitu banyak program televisi, katakanlah begitu, yang memainkan konten artis, namun penontonnya juga selalu banyak juga. Apalagi jika sang public figures di tahun politik ini menjadikan lebih menarik karena dia juga ikut kontestasi pemilu 2024 sebagai calon anggota legislatif. Saya punya narasumber sekarang di sini yang akan saya mainkan perbincangannya. Siapa dia? Bung Coki Sitohang. Bung Insan Sadono. Good to see you, Bang. Mantap. Good to see you, Bang. Ini kayak reuni ya, Bang? Zaman-zaman kita jadi jurnalis. Bung Coki, kita mulai obrolan yang santai tapi seru harusnya materinya dari mulai yang aktual tentang seorang Bung Coki Sitohang. Kabar-kabarnya kan Bung maju untuk merebut kursi di Senayan. Ya. Calon anggota DPR kan. Ya. Dari partai apa nih, Bung? Nasdem. Nasdem. Nomor urutnya perlu? Boleh. Nomor urut 2. Dapilnya perlu, Bang? Boleh, itu penting. Jabar 6, Bang. Jabar Kota aja? Bekasi, Kota Depok. Dan selama 2 pemilu sebelumnya, Nasdem zong di sana. Oh. Ini kerja keras, orang bilang buat saya ini dapil neraka. Makanya saya datang ke sana bawa AC. Biar agak sejuk dikit. Adem gitu ya. Pertanyaannya, apakah Anda sudah memetakan lawan-lawan di dapil Anda itu? Siapa yang berat? Atau itu mungkin dari sejawat juga, walaupun mungkin dari partai yang lain. Siapa kira-kira? Sudah. Siapa Bang Insan. itu? Sebut aja. Ada 6 orang yang menjadi petahana saat ini. 1 dari Gerindra, 1 PDIP, 2 PKS, 1 Golkar, 1-nya PAN. Dan masing-masing orang ini rata-rata udah 2 periode ke atas. Kalau dirata-ratakan. Bahkan ada 1 orang, 2 orang yang sudah 3 periode. Dan punya masa yang tetap. Bertumbuhnya tidak begitu signifikan. Tapi dengan sistem Senlik itu, nggak perlu berlebihan. Yang penting sudah mencukupi materi angka yang memang diminta. Akhirnya membuat saya berpikir, saya tuh nggak perlu datang ke sana merebut suara orang lain. Saya baca lagi data yang lain dari strategic political mapping yang kami punya. Ternyata ada potensi sekitar 1,8 juta suara lain yang tersebar yang belum menentukan pilihan. Undecided voters ya. Termasuk yang golput. Saya pikir daripada kita rebutan di lahan atau kolam yang sama, nanti bisa jadi muncul isu-isu yang nggak elit. Saya pikir saya harus mulai menjamah hati orang-orang yang belum menentukan pilihannya. Tapi kan juga lawan politik Anda di dapil itu juga melakukan hal sama dong. Menyapa hati orang-orang itu juga kan? Kemungkinan seperti itu. Nggak hanya fokus pada merawat konstituen yang ada. Mereka juga pasti ingin dan berharap bahwa ada orang-orang baru yang, karena generasinya kan bertambah dan berubah. Bang. Mereka berharap misalnya milenialnya akan diambil lebih banyak, atau generasi Z-nya akan juga mau mencintai mereka, menerima mereka. Saya pikir ini kontestasi mirip-mirip dengan beauty, brain, and behavior yang ada di televisi nasional. Ada sejawat dari kalangan public figures juga yang bertarung di sana, di dapil sana? Saya dengar ada. Saya nggak langsung ngobrol sama yang bersangkutan. Saya kenal dia. Kalau boleh sebut nama. Boleh sebut nama dong, biar ketahuan Mas sama. Vicky Prasetyo, Vicky Prasetyo dari Partai Perindo. Kemudian yang lainnya itu dalam kapasitas memang udah termasuk figur publik. Karena figur publik sebenarnya bukan hanya orang yang lahir dari seni dan budaya seperti kami, atau keartisan, tetapi juga orang-orang yang bagi komunalnya, komunitas yang udah dianggap sebagai teladan gitu. Yang lainnya nama-nama besar, Bang, yang sudah ada di 6 kursi. Iya. Strategi apa yang Bung Coki akan mainkan di dapil yang pasti Bung Coki sudah mengatakan karakteristik dapil Anda kan? Bekasi, kota. Itu urban banget itu kan, dengan segala macam
votersnya di sana. Betul. Apa strateginya buat? Jadi ada dua dapil buat saya. Kota Bekasi, Kota Depok. Dan kedua kota ini punya isu yang beragam. Dan ada juga kemiripan. Jadi ada irisan isu. Irisan isu yang saya maksud adalah kesejahteraan umum. Bagaimana masyarakat urban ini menghabiskan waktu lebih dari 70% dalam rutinitasnya di luar tempat tinggal mereka. Contoh kerjanya di Jakarta, contohnya kerjanya di Tangerang, tapi berkendara dari Bekasi atau Depok. Commuters ya mereka. Commuters. Mereka pakai fasilitas umum, mereka pakai mobil pribadi. Abang kebayang lah. Sebenarnya ini nggak ideal, Bang. Sangat. Dari kehidupan kita manusia biasa, kita yang mau bertahan hidup, tapi juga mau berbuah. Mikirin anak-anak, keluarga. Berapa waktu yang kita punya untuk memperhatikan keluarga kita? Saya aja berkarir di dunia hiburan 17-18 tahun. Saya punya anak yang nomor 1 umur 12. Rasanya kalau sekarang saya ngerem, berhenti, saya lihat ke belakang, saya lihat anak saya udah tinggi loh, 172 tingginya, perempuan. Berapa besar waktu saya udah dedikasikan buat mereka. Saya rasa, harus ngomong jujur ya, kurang dari 50%. Sisanya apa? Saya pakai bekerja. Kebayang kan orang-orang Bekasi, orang Depok, stresnya di perjalanan sampai dengan mengadu nasib di ibu kota. Ketika mereka pulang, mereka juga masih menghadapi berbagai isu. Problematika rumah tangga, pasangannya yang menuntut bekerja lebih, fasilitas umum yang kurang memadai, masih mikirin tentang BPJS, siapa yang bakal ngurusin, hak gua apa misalnya. Dan satu isu menarik mengenai Depok, 3 tahun berturut-turut Setara Institute menobatkan Depok sebagai kota paling intoleran di Republik Indonesia. Kalau saya ketemu teman-teman yang tinggal di Depok, bertepatan rumah saya bersebelahan dengan Depok. Kami di Jakarta Selatan, berbatasan sama Depok. Saya tanya 10 orang, 9 bilang begini sama saya, enggak, biasa aja. Kita hidup damai kok, kami hidup damai. Gitu. Lalu dalam perjalanan politik saya 20 bulan terakhir ini, bukan baru-baru ini Bang, kami 20 bulan masuk ke kota Bekasi, kota Depok. Begitu saya masuk ke Depok, saya lihat ke sel unit terkecilnya, ternyata ini isu sektarian. Jadi memang ada terjadi praktek-praktek intoleran yang kemudian disorot oleh beberapa pegiat media sosial, disorot oleh media-media, dan kemudian diangkat matriksnya menjadi isu. Artinya, ini masalah. Kok bisa kota Depok yang dikenal sebagai kota petir, sebenarnya Depok itu kota petir Bang, yang paling banyak disambar petir seluruh dunia adalah Depok. Ini kan positif ya, disebut kota buah lah, kota petir. Kok bisa yang muncul pertama adalah intoleransi? Padahal Bang, kalau menilai sejarah, ratusan tahun lalu sebelum ada Indonesia, dulu masih dinamakan Nusantara, atau ketika berada di bawah pengendalian VOC, atau tentara Belanda saat itu, Depok adalah pusat penyebaran agama Kristen. Pertama di Jawa Barat. Nah, isu inilah Bang, dari sekian banyak isu lainnya, saya berusaha masuk, menetralisir dengan keadaan dan keberadaan saya sebagai seorang calon anggota legislatif dari kalangan minoritas. Saya adalah orang Batak, putra daerah, beragama Kristen. Dan ketika saya melayani Tuhan di dapil saya, baik itu Bekasi maupun di Depok, jauh sebelum saya masuk politik, Bang, mereka tahu bahwa saya berdiri bersama mereka. Sekarang saya berwarna, Bang. Masuk dengan sebuah bendera partai politik, masuk dalam kontestasi yang berbarengan dengan pemilu presiden. Abang bayangkan, banyak juga umat yang merasa goncang dengan kehadiran saya. Tapi ini bagus. Itu artinya setiap orang punya kesempatan untuk mendapatkan edukasi politik. Jadi apa yang udah Bung Coki mainkan di sana untuk katakanlah menetralisir itu tadi, intoleransi itu? Iya. Karena udah ditanya nih Bang, saya harus jawab. Iya dong. Agak jarang bertanya nih. Ketika saya hadir di beberapa siniar, agak jarang ini ditanya. Nyaman gak ditanya begitu? Nyaman, Oke. nyaman. Jawablah kalau gitu. Bang, saya adalah kader Partai Nasdem. Sejak setahun yang lalu lebih, Partai Nasdem mencapreskan Bapak Anies Rashid Baswedan. Pak Anies ini punya sederet rekam jejak pekerjaan sebagai gubernur DKI. Kalau mau lihat raihan-raihan, prestasi-prestasi, sebaiknya kita melihat dari yang punya parameter logis.
Kita jangan biarkan algoritma media sosial juga merusak pikiran kita. Apa yang kita buka negatif, besok pasti akan muncul yang negatif. Itu ngikutin terus Bang, itu AI. Sebelum jadi gubernur, ada isu kita semua tahu, Pilkada 2017. Seolah-olah Politik identitas itu. politik identitas seolah-olah bahwa ini grup saya, itu grup kamu. Begitu Pak Anies jadi, seolah-olah masih sama. Bahwa yang bukan pendukung Anies Baswedan berada di seberang jalan hanya bisa melambaikan tangan. Tapi kenyataannya enggak. Gubernur Anies saat itu memerintah dengan adil dan bijaksana. Raihan-raihan yang dia capai adalah memberikan pemerataan, kesehatan, pendidikan, dan hak beribadah. Kepada warga DKI Jakarta, termasuk saya, karena saya warga DKI. Bang, orang tahu kok di Bekasi Depok, saya ini orang Kristen, Ya. saya kader Nasdem. Begitu mereka bilang, Cok, kau maju ke DPR RI. Ya Amang, ya Inang, panggilan kami kepada orang-orang suku kami. Mohon dukungan Amang, mohon doanya. Oke, kami doakan. Dari partai mana kau? Nasdem Amang. Wah, si Anies do. Saya mengalami ini bukan sekali dua kali. Tapi puji Tuhan, Bang, kami ini tekad dan bulat hati. Memang pikiran dan hati manusia kita tidak pernah bisa selami, Bang. Tapi minimal kan kita bisa berdiri di atas nilai, Bang. Narasi yang saya harus pakai. Harus tepat, berhikmat, dan bijaksana. Contoh. Amang Inang, Bapak Ibu, saya ini bukan capres. Saya ini caleg. Beda fungsinya. Siapapun presidennya nanti, tetap harus ada penyeimbangnya. Ya kamilah di sana. Utuslah kami. Sebagai perwakilan dari sisi kita. Kalau saya bicara mengenai primordialisme, saya bicara mengenai minoritas-mayoritas, wajar kan Bang? Apakah saya memainkan isu? Memantiknya menjadi sebuah kebakaran besar? Enggak kan Bang? Karena bagaimanapun saya membawa misi Nasdem. Di tengah kebinekaan itu, bahwa saya memandang kesetaraan harus diperjuangkan. Dan edukasi politik, jangan kita hanya termakan oleh isu-isu negatif. Itu salah satunya Bang. Ketika Bung Coki masuk ke Bekasi Kota, ke Depok Kota, adakah letupan-letupan semacam resistensi ketika Anda datang, ketika Anda katakanlah mendeklar bahwa Anda calon legislatif untuk dapil yang tempat mereka tinggal itu? Minim Bang, 1-2% ada. Bentuknya apa? Gestur. Oke. Hanya body language, hanya bahasa tubuh aja. Ya, contohnya kayak tadi kan. Selamat Layana, aku doakan kau ya. Begitu ku kasih kartu nama aku, kan ada partai Nasdemnya kan. Nasdem. Ah gitu. Tadi kan gini dia. Begitu lihat. Gitu. Saya tahu arahnya kemana. Arahnya pasti ada kaitannya dengan pencapresan Pak Anies. Ya. Tapi Bang, kami udah lewati ini Bang. Setahun itu udah lewat loh Bang. Hari ini politik Indonesia begitu luas, dinamis, dan tanpa teding aling-aling kan. Abang sendiri lihat. Jadi Anda merasa warga Depok, warga Bekasi Kota yang calon voters itu udah well accepted ya gitu, udah akseptabilitas ke Andanya, udah acceptable mereka dengan itu. Saya nggak bisa bilang solid Bang, tapi saya punya pengalaman, baik itu empiris maupun secara visual, verbal, kinestetik ya Bang ya. Saya merasakan jabatan tangan, saya lihat mata orang itu Bang, oh ini dukungan, oh ini bulat. Bahkan sebenarnya kampanye kami ini Bang, di lapangan sebagai calon anggota DPR RI, begitu tertolong dan signifikan rasanya ketika terjadi yang namanya participative campaign. Orang foto sama saya, dia tulis Bang di status dia. Saya ketemu caleg nih, Coki Sitohang, nomor urutnya 2 Partai Nasdem. Apapun alasan dia Bang, itu bentuk partisipasi masyarakat. Bahwa mereka berada bersama kami, mereka mendukung saya sebagai figur. Tanpa melihat latar belakang, entah itu kepartaian, entah itu capres. Sincere ya, tulus ya. I hope. I really hope they're sincere to me. Yeah. Oke, ngomong-ngomong, katakanlah berkembangnya Bung Coki di politik, kan bukan di sekarang aja ikut pemilu kan ya, Iya, Bang. ikut pemilu legislatif. Di 2019 juga udah pernah kan ya? Masuk kami Bang Insan, ikut kontestasi Bang. Ya, ikut kontestasi kan, sebagai caleg. Boleh ceritain itu? Boleh. Dari partai mana segala macam sebut aja. Siap. Toh itu juga udah rahasia umum kan? Memang 2019 juga adalah penentuan saya pikir untuk sejarah bangsa Indonesia. Karena waktu itu terjadi dikotomi. Sudah jelas Bang ada pemisahan. Dan ini kan efek dari peristiwa
politik sebelum-sebelumnya kan, 2014 itu Bang, sebenarnya kan udah terpecah. Pembelahan ya masyarakat. Ada pembelahan. Jadi kita mesti stop bicara konteks politik identitas sebagai satu-satunya alat yang kayaknya hanya bisa digunakan oleh si capres A atau capres B atau capres C. Karena kita semua tuh main politik identitas. Maaf ini. Coba lebih diperjelas Oke. konsep politik identitas yang di pemahaman Bung Coki ini. Pemahaman saya gini Bang. Tujuan politik identitas apa sih Bang? Tujuannya adalah supaya kamu membenci orang itu. Dan agar ujungnya orang itu bukan hanya tidak terpilih, tapi harkat, martabat, derajatnya turun. Black campaign maksudnya? That is part of the Politik identitas. iya, political. Identity political. Jadi tujuannya adalah membenci Bang. Nah sekarang kalau saya tidak suka ya Bang sama satu orang, terus saya ngomong sama orang lain, gua gak suka kali sama orang ini. Jangan kau pilih dia nih orang. Ini orang main politik identitas nih orang ini ya. Pokoknya saya nggak akan pernah milih dia. Kau jangan pilih dia ya. Tujuannya apa? Membawa kebencian. Bukankah saya sudah berpolitik identitas sebenarnya? Jadi semua kita sedang bermain politik identitas. Hanya sudut mana yang tertangkap kamera, mana yang tertangkap oleh perekam suara. Nah, gara-gara peristiwa yang sudah terjadi 2014, 2017 DKI Jakarta menjadi barometer politik nasional. Maka 2019 tibalah waktu saya Bang, mepet waktu itu Bang. Mepet saya terpanggil Bang. Dan ditambah dengan pertemuan saya dengan dua orang figur negarawan. Bagi saya beliau tetap negarawan sampai hari ini. Meskipun salah satunya hari ini sedang diisukan, sedang dinarasikan sebagai orang yang mengkhianati kepercayaan konstituennya. Saya tidak akan pernah menyebut nama Bang, kecuali dalam kelompok sel kecil saya bicara. Tidak dalam rekaman ini. Tapi orang ini berhasil mengingatkan saya bahwa Mas Coki sebagai figur publik sebaiknya Mas tidak hanya berfokus pada seni budaya yang sudah Mas besarkan lewat talenta. Masuklah ke politik. Bicaralah mengenai NKRI, Pancasila, nasionalisme dan patriotisme. Mendapatkan semangat dari figur yang sangat saya hormati ini Bang. Majulah saya ke kontestasi Pileg 2019. Dan kami dipertemukan dengan Partai Perindo saat itu. Ya. Saya bertemu dengan figur sentral di partai tersebut dan saya didorong. Dapilnya? Waktu itu Bang, saya sebenarnya menurut pertimbangan partai, karena kami menyandang si Tohang ini Bang, hitung-hitungan biasanya kalau di tanahnya leluhur kami Sumatera Utara itu potensinya baik Pak. Tapi saya katakan pada figur sentral ini, saya bilang begini, Pak izin, kalau Bapak memang mau saya maju di kontestasi tahun ini, boleh nggak saya milih dapil? Karena waktu itu saya masih lugu, polos, dan untuk politik praktis ya Bang ya. Pemahaman politiknya enggak, saya mantan wartawan Bang, 2002-2005. Studi saya adalah komunikasi politik. Jadi saya katakan pada beliau, bolehkah saya memilih dapil saya? Oh mau di mana? Saya pengen mulai di tanah kelahiran saya. Oh iya pas Sumatera Utara. Bukan Pak, saya bilang. Saya lahir di Bandung Pak. Oh mau di Bandung, Jawa Barat itu loh Mas. Berat itu. Kita upayakan. Akhirnya Bandung Cimahi, Jabar 1 waktu itu. Puji Tuhan Bang, alhamdulillah 38.132 suara. Harga kursi di dapil itu berapa waktu itu? 7 jatah. Enggak, bukan. Untuk bisa dapat satu kursi, Iya. harus dapat suara berapa? Sebentar Bang. Yang menjadi perhatian kami saat itu adalah harusnya secara electoral threshold dulu ya. Secara parliamentary thresholdnya dulu lolos 4% kan. Tapi kan Perindo berhenti di 2,6. Ketika hitungannya berhenti di 2,6, otomatis runtuh. Untuk DPR RI-nya nggak akan ada wakil. Tapi saya kasih perbandingan. Yang dapat kursi ke-6 di Dapil Jabar 1 itu 35.000 suara. Di bawah Anda ya? Di bawah saya. Kursi ke-7-nya, kalau saya nggak keliru, caleg yang jadi alek ini 25.000 suaranya. Kami 38.000. Di atas saya, bahkan ada orang dari partai lain juga, gurem juga Bang. Angkanya 44.000. Tapi gara-gara nggak memenuhi parliamentary threshold, Itu dia gugur jadi anggota DPR. Harusnya kalau partainya itu juga masuk Senayan, dia juga kebawa ke Senayan ya? Kemungkinan besar seperti itu. Kami pasti lebih kompetitif kan. Akhirnya ada pembagian kursi yang lebih merata. Tidak ada dominasi salah satu partai saat itu. Tapi itulah realita Bang. Sekalipun kami udah menjalani 8 bulan kampanye saat itu. Saya sudah berdoa setiap hari. Saya menyerahkan setiap rencana dan langkah saya ke dalam tangan Tuhan. Kedaulatan Tuhan tetap berlaku atas hidup saya. Itu 2019 keluar uang berapa tuh? Buat kampanye dan sebagainya.
Kira-kira Bang Iya. ya, kira-kira ya. 1,5 miliar. Wow. Kira-kira, iya. Partisipasi masyarakat Bang. Kami bersyukur. Masa sih? Iya, iya Bang. Itu adalah public participation Bang. Jadi sama seperti sekarang Bang, kami mengalami begitu banyak tekanan, khususnya Partai Nasdem ya. Sejak, saya nggak mau nyalahin capresnya Bang, enggak, ini keputusan politik yang besar kok gitu. Tapi memang ada rangkaian turunannya akhirnya. Logistik kan jadi sulit untuk kita dapatkan. Tapi saya bersyukur sekali lagi ada masyarakat yang datang, mendukung visi kami, program kami, menyukai personal kami. Contoh reklame yang kami bikin di titik-titik di Kota Bekasi, Kota Depok, itu juga beberapa sumbangan dari masyarakat. Tapi totalnya angkanya nggak mungkin lebih rendah dari yang 2019 ya, yang sekarang. Kalau melihat proyeksinya harusnya enggak ya Bang ya. Sebagian orang pasti ngetawain saya. 1,5 M mana mungkin gitu. Mereka tidak percaya. Tapi seingat saya seperti itu Bang. Karena kami juga melakukan akuntabilitas politik kok. Kami ngitung ada bukunya. Bisa dipertanggungjawabkan Bang. Sekarang saya mau balik flashback ketika Bung Coki belum masuk ranah politik praktis. Ya, masih lebih bermain di dunia hiburan atau malah kalau di runut yang sebelumnya sebagai jurnalis ya, jurnalis televisi ya. Betul. Boleh cerita deh gimana tuh sebelum jadi politisi jadi jurnalis dulu itu kan bedanya ya mungkin agak perlu adaptasi apa segala macam gitu. Jadi itu jadi jurnalis serius apa cuman kecebur nggak sengaja? Untuk menjawab pertanyaan itu memang harus ada retorikanya. Memang harus ada ceritanya. Nah, sebenarnya cita-cita saya dari kecil ini Bang adalah jadi tentara. Tentara? Ya. Kakek saya seorang pahlawan. Tahun 1950, Kolonel Purnawirawan MC Sitohang, Mangaraja Korleman Sitohang ini dikirim oleh Panglima ABRI saat itu. Dari Sumatera Utara, dulu belum Kodam 1 Bukit Barisan. Ke sekarang Kodam 3 Siliwangi. Jadi turun dia ke Pulau Jawa, Jawa Barat untuk menumpas DITI 1950. Sejak saat itu keluarga kami beranak pinaknya di Jawa Barat. Makanya saya lahirnya di Bandung. Bapak saya lahir di Cirebon. Saat itu operasi militer. Waktu saya kecil Bang, hari Jumat saya dijemput sama kakek saya. Ini rutin ya. Jumat saya dijemput ke sekolah, dibawa nginep ke rumahnya di Jalan Galunggung, Kota Bandung. Sampai hari Minggu siang, baru saya dibalikin lagi. 2 malam, saya didoktrin. Isinya hanya tentang ini. Coki, nggak ada cara lain melayani negeri ini kalau bukan lewat militer. Coki, kamu harus pegang Sabta Marga. Kamu harus cinta Pancasila. Hanya itu aja yang dia sampaikan. Tercucilah otak saya, akhirnya saya bercita-cita menjadi tentara. Saat itu. SMP, cita-cita saya berubah. Ada goncangan di hati saya gara-gara nonton televisi presenter-presenter senior kami yang saya hormati, beliau di tempat terbaik sekarang. Hormat untuk Om Kris Biantoro, Om Kusen Ratmo, Om Bob Tutupoli. Saya jadi kayak, wow, kayaknya gue suka nih dunia public speaking gitu. I love being a host. I wanna be a TV presenter. Akhirnya saya berusaha Bang mengejar mimpi itu. Tahun 99 saya jadi penyiar radio, 1999 penyiar radio, sampai 2002. Di OS ya? Di Radio OS Bandung, 2002 saya pindah ke Jakarta, cari kerja beneran. Karena dulu waktu jadi penyiar radio, kita nggak bisa ngandelin gaji lah Bang, namanya juga seneng-seneng. 2002 saya diterima kerja di LaTV sebagai jurnalis televisi. Itulah karir itu saya masih sebagai kuliah. jurnalis. Kan Saya cuti kuliah. Saya kuliah di Parahyangan. 4 semester. Ya? Hukum. Hukum ya? Ya, orang lain kan kuliah hukum. Abang kuliahnya apa? Sospol, sosial politik. Teman saya yang punya tempat ini hukum. Orang kuliah hukum rata-rata berapa tahun, Bang? 3,5-4 tahun. Wow, saya 2 tahun. Emang ada akselerasi begitu kayak di DO. SMA? DO. Abang emosional kayaknya ya sama saya. Bang, itu fakta. Saya di semester 4 berhenti kuliah. Karena ibu saya bilang, saya udah nggak bisa lagi biayain kuliah kamu. Kamu cari kerja deh gitu. Makanya saya ke Jakarta. Diterima kerja jadi wartawan. Padahal saya melamar kerja ke stasiun TV itu pengen jadi TV host. Presenter ya? Iya, diterima di redaksi CV saya. Ada orang yang berjuang untuk saya saat itu melihat talenta saya on screen. Dia bilang kamu punya bakat. Udahlah kerja dulu buat saya.
Makanya pekerjaan jadi jurnalis itu kecemplung, Bang. Bagi saya dulu kecelakaan. Tapi kan buat Tuhan enggak, Bang. Disesali nggak jadi kecemplung? Enggak. Justru 3 tahun itulah saya belajar bagaimana menginvestigasi sebuah kasus. Meninjau dari berbagai sudut perspektif. Mencari kebenaran dari sudut keberimbangan. Objektivitas saya menilai situasi. Melahirkan empati. Saya belajar empati itu jadi wartawan. Waktu saya turun ke lapangan ada kebanjiran, saya meliput. Bom kedubes Australia, saya ada di sana. Bagaimana melihat korban. Waktu bersamaan saya sedang tugas peliputan. Dan itu setiap hari, Bang. 3 tahun. Begitu keluar dari kemampuan saya menjadi seorang jurnalis, maka saya menjadi seorang pembawa acara dengan kualitas yang sekarang Abang lihat. Saya mandiri, Bang. Nggak mesti tergantung sama orang. I do my own script, analysis, and speak out. Itu semua akibat dari apa? Ya dari belajar dari wartawan lah. Jadi saya bersyukur banget, dulu saya kecemplung jadi wartawan. Akhirnya saya bisa berenang. Ini tersesat di jalan yang benar itu berarti. Tersesat di jalan yang benar. Saya suka itu. Saya suka itu. Terus kemudian menjadi pembawa acara di variety show lah. Variety show. Sports iya, terus entertainment iya, gitu kan. Iya. Dan itu karir saya mulai 2006. Sejak saya sembuh dari sebuah sakit, penyakit. Parah keadaannya waktu itu. 2006 sampai sekarang tahun 2023 kita, Bang, berarti saya 17 tahunan lebih berkarir. Dan bagi saya inilah cita-cita terbesar saya saat ini. Dan saya sudah penuhi itu kok. Nggak berat meninggalkan dunia jurnalistik waktu itu untuk kemudian jadi host? Enggak. Karena waktu saya dapat peluang casting itu, Bang, menurut saya wah itu kapan lagi gitu loh. Saya resign dari kantor itu karena saya udah dapat panggilan dari sebuah rumah produksi untuk jadi host freelancer kan. Itu kan jalan. Saya masuk jalan itu. Meskipun membangun karirnya nggak semudah itu. Nggak semudah itu, tapi saya nggak menyesal. Bang. Tidak ada satupun keputusan pengalaman masa lalu saya sesali. Kecuali kekeliruan saya memilih jalan-jalan yang salah dalam keputusan saya masih muda waktu itu. Ketika saya pernah baca, tolong diklarifikasi kalau saya salah atau sumber yang saya baca itu tidak valid ya. Ketika Bung Coki menjadi host di eventnya itu Putri Indonesia 2017 kalau nggak salah. Itu ada salah baca nama pemenangnya ya? Oh, saya klarifikasi. Nah, ini makanya. Bagus. Oh iya, per 2023 ini Bang, kami sudah 11 tahun dipercaya menjadi pembawa acara Putri Indonesia. Ya, ini berkat Tuhan bagi kami. 2017 itu, Bang, bukan saya salah baca, Bang. Tapi saya tuh bisa baca tulis-menulis itu dari umur 5 tahun, Bang. Dan sampai hari ini rasanya saya belum pernah salah baca, Bang. Jadi yang terjadi waktu itu apa? Jurinya salah nulis, Bang. Jadi, ya sebenarnya Pak Mega Angkasa dari Yayasan Putri Indonesia sudah melakukan klarifikasi, konferensi pers. Penempatan juaranya ada pada kolom yang tidak semestinya. Jadi kami berdua, saya dan Zivana Leticia, baca aja itu ya kami baca sesuai kan. Putri Indonesia 2017 adalah semacam itu kan. Jeng jeng, begitu saya baca, orang heboh. Saya lihat meja juri kan depan saya. Jurinya gini. Langsung saya bilang, oh ini ada yang salah. Saya langsung live kok ngomong. Pemirsa, sepertinya ada dinamika. Saya ingat banget kata dinamik itu saya pakai. Ya, tapi memang kami kena rundung, Bang. Kami kena rundung. Karena di tahun yang sama, pembawa acara Miss Universe, Steve Harvey, dia salah baca. Dia akui kok, dia bilang dia salah baca. Tulisannya benar, dia keliru membaca juaranya. Loh kok sama terjadi sama saya? Apa ini semacam pengaturan? Kan orang curi momentum. Enggak gitu. Kebenarannya yang saya ngomong barusan. Ya udah, saya terimalah itu. Berdamailah dengan masa lalu. Udah, itu masa lalu yang ya hitam putihnya banyak lah ya itu ya. Sekarang menatap ke depan. Ketika Bung Coki bercita-cita, katakanlah begitu, ingin masuk parlemen. Apa sih yang mau dibawa? Gagasan apa yang mau dibawa sebagai politisi gitu? Kalau soal popularitas kan nggak perlu lah masuk parlemen, udah cukup populer kan gitu kan. Jadi apa misi yang mau dibawa masuk ke parlemen ke Senayan itu? Saya tuh suka dengan kata keseimbangan, Bang. Dan setiap anggota DPR RI yang saat ini ada melayani negaranya, mereka semua membawa azas keseimbangan di sana. Setiap orang memainkan peran bukan hanya berdasarkan pengetahuan atau rekam jejak mereka, kompetensi mereka. Enggak hanya itu. Tetapi kemampuan untuk
Saya sebut interpersonal skills. Kemampuan orang untuk mempengaruhi orang lain, bersepakat dengan dia, memandang satu kepentingan yang lebih besar untuk diperjuangkan bersama. Galak ada ukurannya, diam ada masanya. Saya mau bawa keseimbangan yang sama dalam takaran yang berbeda. Karena saya punya kompetensi yang berbeda. Latar belakang saya sebagai jurnalis, pembawa acara televisi, dan sekarang saya berjuang di politik. Tapi saya memandang Indonesia begini. Kita kan udah sepakat nih, NKRI harga mati. Makanya 17 Agustus kalau saya beli bendera, saya nggak pernah nawar. Karena harga mati kan, Bang. Masalahnya, apakah kita semua anak bangsa ini sepakat dengan angka itu hanya di atas kertas? Jangan-jangan kita lagi salaman di bawah meja nih, ada kesepakatan lain. Transaksional ya. Jangan-jangan kita lupa cita-cita bangsa ini, Bang, bahwa sila kelimanya adalah mewujudkan keadilan sosial. Misi saya adalah membawa keadilan sosial itu lewat rancangan undang-undang, fungsi legislasi, pengawasan anggaran, dan penggunaan anggaran itu terhadap konstituen kami. Membangun komunitas, membangun door to door dalam komunitas. Kan banyak orang berpikir konstituen kami di lapangan, Bu, apa aspirasi Ibu? Mas Coki, ini saya punya motor dari tahun 2001 nggak ganti-ganti. Aduh, nanti kalau Kak Coki menang, saya minta dibeliin yang baru. Dan saya harus masuk intervensi langsung saat itu. Ibu, yang saya perjuangkan bukan kepentingan pribadi. Saya mau ibu berpikir lebih luas. Masuk edukasi politik kan. Saya mau ibu berpikir kritis. Ibu berapa anaknya? 2. Umur berapa? 8 sama 4 tahun. Sampai nggak memaparkan itu ke ibu-ibu yang ya katakanlah mungkin nggak well educated gitu? Saya berupaya, Bang. Maksud saya gini loh, itu kan mandatori, Bang. Saya kan membawa beban edukasi politik juga. Baru kok saya pulang dari dapil kemarin, lagi salam-salam ibu di pengajian. Nah Coki, nanti kalau menang masih hadiah apa? Coba, abang bayangkan. Saya tahu arahnya kemana, itu bukan bercanda Bang, itu materi Bang. Dan saya tidak bermain politik uang. Saya katakan kepada ibu itu, Bu, hadiah terbaik yang ibu bisa dapat ketika saya jadi anggota DPR RI adalah ibu punya wakil yang amanah. Lalu saya lewatin ibu itu, saya salam yang lain. Karena saya nggak mau terlalu lama ada di situ. Saya sadar ibu ini kekurangan bahan, lack of knowledge, lack of competency. Dia hanya bisa berpikir itu, transaksional. Dan begitu saya geser ke ibu yang lain, saya dengar kok masih ada sayap-sayap dia bilang begini, maksudnya cuma dapat amanah, wakil yang amanah. Sebenarnya saya bisa saja bertingkah kan. Saya juga kadang-kadang bercandain orang. Ayo saya dapat apa nanti? Hadiahnya apa? Pernah di suatu waktu saya ngomong begini. Hadiah apa ya? Aduh saya belum kepikiran tuh. Nanti kalau saya udah tahu saya datang lagi ya Bu ya. Jangan lupa pilih saya. Kadang-kadang perlakuannya mesti berbeda. Memang mesti lihat latar belakang orang. Saya juga nggak akan masuk terus pada diskusi politik. Kalau saya yakin bahwa dia butuh solusi saat itu. Perlu kecerdasan intelektual dan emosional. Bagi setiap caleg. Kami jauh dari sempurna, Bang. Tapi paling enggak, kami mau dengar orang. Kami lihat dulu, dia butuhnya apa nih. Paling enggak saya dengerin dulu deh. Bung Coki, banyak sekali cerita menarik yang Anda sampaikan di seputar pencalekan Anda. Ini Anda belum bicara soal gagasan nih. Tapi waktu kita mungkin tidak bisa bersahabat kali ini. Jadi kita lanjutkan lain waktu, Bung ya. Sobat TN. Itu tadi cerita Bung Coki Sitohang, salah satu calon anggota legislatif dari partai tertentu. Diskursusnet akan terus menampilkan calon-calon legislatif lain dari partai yang lain untuk Anda bisa saksikan, Anda analisis, Anda timbang-timbang untuk kemudian di 14 Februari saat yang memilih Anda pilih salah satu. Jadi, saksikan terus, pantengin terus, tonton terus, Mimbar Bebas di Diskursusnet. Tabik.